Nama Deolipa Yumara kontras dengan kontroversial yang dibuatnya. Terlebih saat dirinya masih menjadi pengacara Barada Richard Eliezer dalam kasus yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Pengacara kondang sekaligus musisi itu tampaknya memang suka panen laporan ke kantor polisi. Pasalnya, selain melaporkan mantan kliennya sendiri Barada Eliezer, Deolipa juga disibukkan dengan laporan-laporan yang dilayangkan kepada ex-kliennya yang lain. Begitu juga dengan pengacara baru yang menangani Barada Eliezer hingga sekelas Kombes Pol Agus Andrianto juga dilaporkan. Lantas siapa saja mereka dan apa saja kasusnya dengan Deolipa Yumara? Simak kasusnya dalam polemik kali ini. Imbas pencabutan surat kuasa Deolipa Yumara sebagai pengacara Barada Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua masih belum usai. Pengacara yang terkenal kontroversial ini melayangkan gugatan kepada mantan kliennya sendiri, Barada Eliezer, senilai 15 miliar rupiah. Bersama dengan Muhammad Burhanuddin yang juga mantan pengacara Barada Eliezer, mereka melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, karena Deolipa menduga adanya penandatanganan surat kuasa baru dan penandatanganan pencabutan kuasa di bawah tekanan. Deolipa juga merasa bahwa surat pencabutan kuasa tersebut cacat formil karena tidak ada alasan apapun. Juga terdapat pengosongan tanda tangan atau dugaan tanda tangan palsu. Dapat ini di depan ini siaran langsung kan? Iya. Oh iya, bagus. Jadi saya dapat WA dari anak buah saya pengacara dari kantor saya di Condet. Surat pencabutan kuasa. Tapi ini surat pencabutan kuasa ini tulisannya diketik. Tentunya posisinya si Eliezer nggak mungkin mengetik. Orang dia tahanan, diketik baru dia tanda tangan. Biasanya Eliezer ini suka nulis tangan, ya kan? Tapi dia diketik dan tanda tangan. Saya bacakan saja. Mana? Kamera Silakan. mana kamera? Silakan. Kamera mana kamera? Bersama. Ya. Oke, saya bacakan saja. Surat pencabutan kuasa yang bertanda tangan di bawah ini saya. Ini saya santai ya. Saya baca ini tanpa tendensi apa-apa, tanpa posisi apa. Yumara, sarjana hukum, sarjana psikologi, dan Muhammad Burhanuddin, sarjana hukum, advokat dalam kurung pengacara, beralamat kantor di Law Office Deolipa Yumara dan Burhanuddin, Advocates and Counselor at Law, Baik. Komplek Perkantoran Mutiara Fasa, Jalan Raya Condet Raya, Blok RC nomor 27, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur. Ada alasannya, Bang? Harus semuanya dibacakan. Karena waktu kita singkat, ada alasannya kah? Ya, ini harus dibacakan, kalau enggak ini. Sampai ke alasannya boleh dibacakan? Dengan ini saya selaku pemberi kuasa menyatakan mencabut kuasa tersebut terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani. Dengan pencabutan surat kuasa ini, maka surat kuasa tertanggal 8 Agustus 2022 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan. Sebentar. Baik. Sebentar. Itu baru Anda terima malam ini juga ya? Saat live ini masih berlangsung? Ini kan tadi saya makanya Barusan sekali ya? berubah mata saya nih, FB-nya. Ini tanpa, dari kantor Law Office Deolipa Yumara, cepat aja saya, Ya. bicara cepat ya. Singkat ya, Bang? Dengan pencabutan surat kuasa ini, maka surat kuasa tanggal 6 Agustus 2022 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi. Dan karenanya advokat dan konsultan hukum pada kantor Law Office Deolipa Yumara dan Burhanuddin Associate Counselor at Law tidak lagi memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dalam hal yang sebagaimana tercantum di dalam pemberian kuasa tersebut. Surat pencabutan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat pencabutan kuasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta 10 Agustus 2002. Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Diketik terus ada tanda tangannya? Diketik ada tanda tangannya. Mana kamera? Oke. Saya lihat ya. Ambil aja. Diketik terus ada tanda tangannya, ada materai. Ada materai. 10 Agustus 2022. Ya. Oke, dan itu sebetulnya kemarin tapi Anda baru dengar hari ini ya? Ya kan saya baru dapat WA. Baru dapat WA. Buktinya saya bingung nih. Selain melaporkan Barada Richard Eliezer, Deolipa Yumara juga melaporkan pengacara barunya, Roni Talapesi, ke Polres Metro Jaya. Sebelumnya, Roni Talapesi menggantikan Deolipa sebagai kuasa hukum pertanggal 10 Agustus, bersamaan dengan surat pencabutan kuasa yang dilayangkan kepadanya.
Diolipa tidak setuju atas pengakuan Roni yang menyebut Barada Eliezer tidak nyaman dengannya sejak hari pertama. Selain itu, Diolipa dianggap terlalu sibuk mencari panggung ketimbang membela kliennya. Dan ketiga, Diolipa terlalu sibuk mencari media untuk membuat konferensi pers. Namun ketiga tuduhan-tuduhan itu disangkal Diolipa dan menurutnya Barada Eliezer nyaman dengannya. Ia juga menemui media untuk konferensi pers agar media tahu pengacara Barada Eliezer tidak mundur. Diolipa kemudian melaporkan Roni dengan tuduhan kasus pencemaran nama baik. Laporan Diolipa tersebut diterima Polda Metro Jakarta Selatan dengan nomor perkara B1950-8/2022-SPKT Polres Metro Jakarta Selatan. Imbas pencabutan surat kuasa, Diolipa Yumara juga melaporkan Komjen Pol Agus Andrianto dan berstatus sebagai tergugat 3. Diolipa juga menggugat Barada Eliezer beserta pengacara barunya Roni Talapesi dengan nilai fantastis 15 miliar rupiah. Namun hingga panggilan kedua kalinya, Komjen Agus belum juga hadir ke persidangan. Jika ia tetap mangkir di persidangan ketiga, Jenderal Bintang 3 tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri. Gugatan tersebut didaftarkan Diolipa pada 15 Agustus 2022 dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 753-PDTG-2022-PN-JKT Selatan. Hanya sepekan berselang, pria berambut gondrong ini juga melaporkan kliennya Angel Elga ke Polres Jakarta Selatan pada tanggal 23 Agustus 2022. Beda kasus dengan Barada Eliezer, Angel Elga dilaporkan atas tuduhan penipuan dan penggelapan uang senilai 6 miliar rupiah dan disangkakan pada pasal 378 Jo, pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan. Meski sebelumnya Diolipa membela Angel Elga dalam kasus Angel Token atau kasus kripto, Diolipa menjadi pengacara Angel Elga. Namun belakangan Diolipa merasa dirugikan oleh mantan istri Vicky Prasetyo itu. Angel dianggap telah menyindir pihak-pihak yang telah membantunya dalam kasus ini di Instagram miliknya. Diolipa dan 2 saksi untuk Angel Elga, Tata Lim dan Ozzy Syaputra akhirnya memilih mundur. Kasus ini bermula dari Angel Elga yang berjanji mengorbitkannya ke TV. Diolipa mengaku jika dirinya diminta oleh Angel Elga untuk dibelikan tas Hermes senilai 3,4 miliar rupiah. Tak berhenti sampai di situ, Angel juga meminta Diolipa untuk memberikannya kamera, laptop, dan gelang senilai 300 juta rupiah. Namun belakangan, dirinya merasa dibohongi dan menuntut balik Angel dengan tuduhan penipuan dan penggelapan uang senilai 6 miliar rupiah. 4 tahun penjara. Penipuan. Artis lain yang juga dilaporkan Diolipa Yumara adalah Feni Rose. Pembawa acara bintang iklan dan pengusaha itu dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik. Feni Rose dilaporkan oleh Diolipa Yumara ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik. Laporannya terdaftar dengan nomor perkara LP-B-261-8-2022 SPKT Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya. Pengacara yang selalu tampil nyentrik itu juga melaporkan presenter Feni Rose dengan menyertakan bukti-bukti pencemaran nama baik yang diduga dilakukan presenter rumpi tersebut. Bukti-bukti berupa pesan WhatsApp yang dikirimkan Feni Rose kepada Tata Lim. Diolipa mengatakan, jika Feni Rose mengirimkan pesan kepada Tata Lim yang diketahui membawahi sejumlah artis di dunia hiburan tanah air, ia tak terima karena Feni Rose menganggap Diolipa Yumara berpura-pura menjadi pengacara. Feni Rose juga dianggap menyinggung Diolipa soal dirinya yang dimintai sejumlah uang untuk diberikan kepada produser TV. Ngaku-ngaku pengacara, nyebut-nyebut produser rumpi, terima duit. Nama lo. Masih dalam kasus kematian Brigadir Joshua, Diolipa Yumara melaporkan balik Ketua Umum Aliansi Advokat Anti Hoax, Zakirudin Caniago, dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sebelumnya, Diolipa dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax oleh Zakirudin, namun berbuntut tuntutan balik oleh Diolipa. Diolipa juga merasa nama baiknya dan Kamarudin Simanjuntak, pengacara Brigadir Joshua, tercoreng. Menurutnya, Zakirudin sudah melanggar pasal 27, Jangto 45 ayat 3 Undang-Undang 19 nomor 2016 tentang ITE atau pasal 315 KUHP dan pasal 14, pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Diolipa merasa tidak setuju dengan tuduhan menyebarkan berita soal LGBT dan tuduhan lain yang menyeret nama istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurutnya, berita tersebut sebagai analis dan dugaan atas pembunuhan berencana Brigadir Joshua.
Pengacara yang memulai karirnya sejak tahun 2000 ini dianggap berbuat onar dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Diolipa dianggap menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi karena menuding Putri Chandrawati melakukan hubungan intim atau making love dengan supirnya Kuat Ma'ruf. Selain itu, Diolipa juga dianggap telah menuduh Ferdy Sambo biseksual dan psikopat. Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Penasihat Hukum Indonesia itu melaporkan Diolipa dengan laporan polisi LP-B-04-2022/8/2022/SPKT/Bareskrim Polri pada tanggal 31 Agustus 2022 lalu. Media entertain yang penuh dengan liku-liku bukan